PT Sunter Lakeside Hotel Tbk akan menggalang dana melalui IPO sebesar 22,5 miliar rupiah. Sementara seperti apa tentunya prospek calon emiten dengan kode saham SNLK itu? Kita akan membahasnya bersama dengan Kepala Riset Praus Capital Alfred Nainggolan. Terima kasih Bang Alfred telah bergabung bersama kami. Bang Alfred, ini kalau kita lihat terkait dengan Sunter Lakeside ini yang akan melepas 150 juta saham. Anda melihat seperti apa ini prospeknya? Ya, kalau bicara prospek secara sektoral ini kan tergabung dalam sektor perhotelan dan turis ya. Jadi kalau kita lihat memang di sektor ini lumayan tertekan sekali. Bahkan ini merupakan sektor yang paling banyak tertekan oleh faktor pandemi. Dan kalau kita lihat dari beberapa emiten yang udah listing juga capaian performa mereka memang banyak membukukan kerugian. Ini kondisi sektor dan untuk ke depan juga relatif masih cukup berat. Yang kedua dari sisi size kita ngeliat yang IPO ini Sunlight ini memang size-nya relatif cukup kecil. Kapitalisasi pasar juga masih di bawah 100. Jadi kalau kita pakai harga 150 berarti kurang lebih sekitar 60-an miliar kapitalisasi pasarnya. Jadi juga dari sisi size-nya juga tidak cukup besar. Jadi kondisi ini yang harus diperhatikan oleh investor. Dan memang saham-saham di emiten perhotelan ini memang likuiditasnya masih belum cukup mumpuni ya. Jadi likuiditasnya juga belum cukup baik sehingga ini harus diperhitungkan juga risiko ini. Jadi overall memang secara keseluruhan itu yang bisa menjadi gambaran saat ini terkait dengan industri perhotelan. Nah, karena ini merupakan IPO, jadi memang pasar juga hati-hati. Biasanya memang dalam 2-3 tahun ini ada euforia saham IPO, di mana begitu listing di hari pertama, dia naiknya sangat signifikan. Dan ini yang perlu dicermati oleh investor. Yang terakhir kalau kita lihat emiten perhotelan Fit ya, Hotel Fitra Internasional yang sebelumnya juga IPO di sektor hotel dengan size yang kurang lebih hampir sama, masih di bawah 100 miliar juga harga sempat naik di IPO 3 kali lipat. Tapi kemudian sampai saat ini turun kembali mendekati di bawah harga IPO. Jadi hal seperti ini yang diperhatikan. Mungkin kalau kita lihat ini mediumnya sangat panjang sekali karena pemulihan di sektor hotel itu memang cukup panjang kalau melihat kondisi saat ini, apalagi bicara masalah pandemi. Oke, baik. Bang Alfred, ini kalau saran dari Anda berarti untuk terkait dengan emiten ini, saran untuk investor sebaiknya untuk jangka panjang atau jangka pendek atau menengah menurut Anda? Ya tadi yang pertama kalau memang investor atau masyarakat sudah dapatkan saham perdananya ya di pasar perdana, mungkin bisa di-keep dan memanfaatkan momentum kenaikan di hari pertama IPO. Yang kedua kalau memang pengen berinvestasi di sini ya tadi harus lihat dulu bahwa periode listing adalah periode euforia IPO yang memang harganya bisa naik signifikan. Hati-hati, saya pakai istilah kata terjebak karena biasanya selalu bahwa harga yang tinggi di hari pertama IPO biasanya nanti ke depannya turunnya cukup signifikan. Nah, yang ketiga adalah tadi bahwa karena ini emiten baru, size-nya cukup kecil, tentu cukup rentan dari sisi size. Artinya bahwa kita sebenarnya masih punya emiten-emiten perhotelan yang relatif sudah cukup major dan juga sudah cukup besar dan itu juga jauh lebih tidak beresiko. Jadi pertimbangannya sih itu sih Elisa. Baik, Bang Alfred, terima kasih telah bergabung bersama kami tentunya dalam Opening Bell. Pemirsa, Alfred Nainggolan dari Praus Capital.